Assalamualaikum Pak Dr. Sobi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dokter siang-siang ini? Alhamdulillah Sehat? sehat Bang Ridho ini. Alhamdulillah sehat. Ini kelihatan perut saya semakin besar kalau siang-siang ini. Ya, tandanya sudah makan berarti. Ya betul sekali. Pak Dr. Sobi, hari ini beberapa hari ini sibuk apa nih? Kayaknya sibuk banget nih. Saya sedang memandu teman-teman untuk training online. Training online, full online, Full online. tanpa ada separuh offline atau online. Untuk saat-saat ini masih Masih online. online. Belum berani ya Pak Dokter ya? Kita memang sedang melakukan proses membangun ide dan gagasan bagaimana training itu bisa dilaksanakan secara online. Secara online. Mm. Baik, nah ini ngobrolin online. Mm-mm. Kalau kita ngelihat tren gaya hidup masyarakat ini mulai berubah. Iya, Pak Dokter setuju ndak ini? Kayak Iya. ini nih. Sehari nggak megang ini tuh kayak ada yang kurang. iya, Lebih apa ya? Lebih bingung Heeh. ketinggalan handphone dibandingkan ketinggalan dompet. iya. Karena dompetnya sudah di sini, Mas. Nah, Mau beli kopi dari ya, sini. dari sini ini kopinya nih. Yes. Nyari driver juga dari sini. Bayarnya juga dari Bayar sini. dari sini. Tapi kalau SNK ketinggalan kan nggak bisa Pak dari sini. Iya, makanya. Tapi ini kalau kita lihat tren di masyarakat gaya hidupnya berubah. Mm-mm. Nah, kalau kita ngobrolin pendidikan ini, menurut Iya. Dr. Sobi sendiri, adakah perubahan yang sama-sama muncul, sama-sama berpengaruh besar berbanding lurus dengan perubahan gaya hidup masyarakat? Iya. Kalau menurut Pak Sobi sendiri, Kata banyak pakar, ya bidang yang paling terlambat melakukan perubahan itu adalah bidang pendidikan. terlambat, Ya, paling terlambat. paling terlambat. Coba ya, waktu saya kecil dulu sekolah SD ya, itu tahun 80-an ya. Nah, Saya belum lahir kayaknya. itu kondisi kelasnya tahun itu dengan tahun sekarang itu sama aja. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Dari Tidak ada apanya Pak perubahan. Dokter? Dari apanya? Iya. Kayak sama itu. Dari penataan secara fisik sama, dari proses yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam kelas itu juga sama gitu ya. Jadi persis gak ada Seolah-olah tidak ada perubahan. Padahal Iya. 80 sekarang 2020. 40 tahun yang lalu. 40 tahun. Nah, yang tidak berubah itu orang yang di dalam sekolah atau pendidikan itu sendiri atau yang memimpin pendidikan dalam satu negara yang bikin ini tidak berubah. Kalau menurut Dr. Sobi sendiri. Ya, kalau mau memulai perubahan pastinya dimulai dari sebuah sistem yang dibangun. Nah, sistem itu hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin. Baik. Nah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin itu nanti diimplementasikan oleh seluruh pelaku pendidikan yang ada di sekolah-sekolah itu. Nah, jantung pendidikan itu kalau pendidikan formal kan ada di dalam kelas. Jantungnya pendidikan itu ada di dalam kelas. Nah, sekarang mari kita lihat kelas-kelas kita. Apakah ada perubahan yang signifikan ya? Atau 50 tahun yang lalu dengan sekarang atau sama, yaitu isinya ya kotak segi 4 meja itu ya begitu, dan bangku atau kursi segi 4 ya seperti itu. Isinya dua orang atau paling perubahannya hanya dulu bangkunya 2 orang, sekarang 1 orang. Iya. Tapi itu belum merupakan perubahan yang signifikan, apalagi proses yang ada di dalam kelas itu. Oke. Ya. Ini menarik, Dr. Sobi tadi nyebutnya jantung. Saya mengimajinasikan kalau jantung di tubuh manusia, kalau jantungnya sehat maka manusianya sehat. Iya. Apakah boleh dianalogikan kalau
kelas itu sama dengan jantung. Kalau kelasnya sehat, bagus, maka sistem pendidikan itu jadi bagus. Iya. Atau sebenarnya tidak bisa kita samaratakan ya antara jantung sama kelas itu sendiri. Iya. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang penduduknya maju, atau kita pakai indikator negara yang paling bahagia sedunia, itu misalnya kita ambil 10 negara yang paling bahagia atau paling makmur di dunia, dipastikan di situ ada perubahan yang sangat mendasar di dalam kelas-kelas pendidikan mereka, di kelas-kelas yang ada di sekolah yang melaksanakan proses pendidikan untuk bangsa mereka. Oke, ini unik, ini menarik nih. Iya. Kalau kebahagiaan itu berbanding lurus dengan kualitas pendidikan di kelas, berarti apa kabar Indonesia negara kita ini? Sudah masuk kategori bahagia enggak ya? Ternyata dari 1 sampai 10 Indonesia kan belum sampai ranking tersebut, Pak. Indonesia itu kalau nggak salah ranking ke 119 dari 179 yang diukur tingkat kebahagiaan atau tingkat kemakmurannya. Jadi kita termasuk tidak bahagia sebenarnya ya. Ya. Menariknya kan masyarakat Indonesia tuh orang-orang menyebutnya netizen ya. Orang-orang Indonesia itu punya karakter unik di mana pas lagi ada booming sesuatu ikut-ikut sesuatu. Dan yang booming itu bukan dalam tanda kutip yang positif. Iya. Apakah itu juga masuk kategori atau tanda bahwa bangsa kita itu belum bahagia? Iya, jadi kembali kepada fungsi pendidikan ya. Jadi fungsi pendidikan itu kan dalam jangka panjang ya, ukuran lebih dari 50 tahun. Ya kalau kita ukur Indonesia merdeka ini kan sudah 75 tahun ya. 75 tahun. Katakanlah ambil kondisi stabil itu 60 tahun lah sudah ya. 60 tahun. Harusnya sudah bisa kita lihat buah dari kemerdekaan itu. Ya. Nah, di sini adalah yang bisa berpengaruh besar terhadap tingkat kemakmuran ya sebuah negara itu adalah pendidikan. Kuncinya di pendidikan. Meskipun ya kita bisa lihat sendiri, Dr. Sobi sudah melihat sendiri, pernah jadi murid, pernah jadi guru, jadi kepala sekolah, sekarang konsultan pendidikan. Saya pun juga pernah jadi siswa, jadi kepala sekolah tapi belum Pak Dokter. Jadi guru pernah ya Mas? Jadi guru pernah, merasakan gurunya anak SD, gurunya anak TK sama anak SMA meskipun itu cuma PPL, cuma 1 bulan 2 bulan. Nah menariknya nih kalau kita bawa ke situasi kondisi yang sekarang, di mana sekolah juga mengalami dampak dari COVID-19 yang mengharuskan, memaksa, boleh dibilang memaksa Pak Dr. Sobi ya, memaksa semua orang yang ada di institusi sekolah itu harus berubah, harus mengikuti perubahan yang dalam tanda kutip terpaksa. Nah kalau Dr. Sobi melihat fenomena ini, apa sih yang harus dilakukan sebagai seorang pimpinan sekolah untuk tetap bisa mengikuti perubahan ini, meskipun ya bisa dibilang kita tidak siap karena ini datangnya juga tiba-tiba. Nah itu gimana Pak Sobi? Bagi pemimpin yang kreatif, pemimpin yang visioner, ya kondisi saat ini itu adalah peluang untuk melakukan perubahan besar atau boleh kita katakan transformasi lah. Ya. Perkembangan teknologi ini kan sudah menunjukkan bahwa nanti ke depan arus utama kehidupan ini atau gaya hidup manusia itu sudah diguiden oleh yang namanya teknologi. Ya tadi saya sampaikan.
nyimpen uang udah di sini, situ. ya. Mau belanja di sini, mau milih barang di sini, ya. Yang tidak bisa digantikan ini nanti adalah tinggalin tukang delivery aja. Yang saat ini, tapi nanti juga digantikan Lama-lama oleh diganti. robot, oleh apa itu drone gitu kan. Yes. Nah, di sini berarti nanti ketika sekarang orang-orang juga mau belajar mencari informasi, ikut pengajian dan sebagainya, sudah bisa menggunakan ini, maka nanti proses-proses pembelajaran itu juga akan orang menggunakan ini. Nah, sekarang ini kan kita dipaksa, Yes. anak-anak harus belajar menggunakan handphone ya, menggunakan gadget ya, karena kondisinya terpaksa. Yes. Bagi anak-anak kita yang SD ya sekarang ini atau SMP itu tidak merasa terpaksa. Yang merasa terpaksa kan orang tuanya. Iya kan rebutan sama anaknya. Orang tuanya mau bekerja, loh Pak ini mau tak pakai belajar online sama guru. Loh gimana lo ini mau dibawa kerja sama ayah? Iya, jadi masalahnya itu adalah sekarang ini kendalanya ada di fasilitas. Ketersediaan jaringan internet, ketersediaan laptop khususnya ya. Ya, kemudian masalah yang mendasar adalah kebijakan akses internet yang sangat bebas di negara kita. Sangat bebas itu termasuk? Iya, anak-anak itu bisa kendala, ya? Mengakses konten internet apa saja. Walaupun di situ sudah dikasih peringatan hanya untuk 18 tahun. Untuk anak misalnya diklik kan ya tetap bisa. Masa tahu apa ini penyedia kontennya kan. Oke. Nah, jadi kalau ini agak melebar sedikit dokter. Ya. Tadi pimpinan saya catat harus punya visi yang kuat sehingga menganggap ini bukan bencana tetapi ini peluang perubahan. Ya. Nah, kata perubahan kalau dibahasanya kan change. Nah, ini kok judulnya transformasi. Bedanya di mana sebenarnya? Ya, kalau change itu kan perubahan yang sifatnya jangka pendek dan parsial. Jangka pendek parsial. Nah, harapannya itu perubahan ini perubahan yang sistematis ya, yang berdampaknya jangka panjang. Jadi kalau kita mau merubah pendidikan kita ini pendidikan berbasis teknologi, maka pertama kali yang mendasar yang harus dirubah adalah filosofi pendidikan yang dianut. Yang kedua adalah psikologi pendidikan yang dianut. Filosofi psikologi. Nah, itu yang mendasar-dasar kan, kurikulum yang didesain atau yang dirancang itu juga harus berubah. Karena ini hanya alat. Betul. Ini hanya alat. Ini hanya alat ya. Nah, biar alat ini match dengan tujuan pendidikan. Dan saya kira begini, ketika perilaku manusia itu sudah berubah, kecenderungannya berubah, maka tujuannya kan akan berbeda tujuan pendidikan itu. Walaupun secara garis besar tujuan pendidikan dalam jangka panjang itu kan membentuk peradaban. Betul. Peradaban apa? Peradaban manusia modern yang hidup bersama teknologi. Nah, otomatis filosofi pendidikannya, kemudian psikologi pendidikannya, kurikulumnya, proses pembelajarannya, proses penilaiannya, dan teknologi yang digunakan atau media pembelajaran yang digunakan beserta dengan konten-kontennya atau bahan ajarnya pasti akan berubah. Sekarang begitu mudahnya orang membuat video. Nah, kenapa video itu tidak dijadikan salah satu media pembelajaran? Mungkin zaman kecil saya
masih sangat sulit ngelihat film saja itu layar tancap yang Betul. diputar. Yang diputar nontonnya harus bareng-bareng di lapangan. Gitu kan. Nah, sekarang ini Siapa saja, di siapapun mana aja. sudah bisa membuat film, membuat Yes. video. Oke. Ya, otomatis kan berubah nanti. Nah, kalau tidak mau berubah dengan alasan Pak kami terbatas sumber dayanya, Pak ini guru-guru saya tidak siap, Pak orang tuanya nggak peduli, Pak. Terus apa yang perlu dilakukan pemimpin sekolah untuk karena kan tidak semua resource yang dimiliki baik itu orang tua ataupun guru itu mau bertransformasi. Ada filosofi yang mendasar, Mas. Setiap kita yang punya kemauan pasti ada jalan. Yang mau pasti ada jalan. Oke. Berikutnya, setiap kita yang tidak mau melakukan sesuatu, khususnya perubahan, pasti ada alasan. Alasan apa ini kelihatannya nih? Nah, 99% kegagalan perubahan itu karena banyaknya alasan. Kebanyakan alasan. Ya, kebanyakan alasan. Pak karena ini, Pak karena ini, Pak kita nggak sempat ini, Pak. Itu Iya. termasuk alasan ya? Kalau mau dicari keterbatasan kita, ya 1001 akan muncul keterbatasan kita. Oke, kalau bahasa anak mudanya excuse-nya terlalu banyak. Iya, gitu. Kalau yang excuse guru, yang excuse anak-anak, orang tua sebagai pimpinan, ini kita fokus pada pimpinannya, pimpinan sekolah. Bagaimana menggerakkan mereka yang sudah mulai jenuh ya karena mungkin pembelajaran selama COVID ini begitu-begitu saja dan akhirnya Pak ini nggak mungkin Pak, anak saya saya tanya penjumlahan yang harusnya dia sudah tuntas itu nggak paham-paham, ini kayaknya nggak berhasil Pak seperti ini. Terus nggak usah Pak, kita masuk sekolah aja kayak pada umumnya sekolah konvensional. Artinya kan mereka enggan bergeser ke sekolah berbasis digital. Nah, ini kepala sekolahnya harus ngapain ini untuk menggiring mereka ini? Ya, kepala sekolah memang harus menjadi agen transformasi, ya, agen perubahan. Kemudian untuk itu maka kepala-kepala sekolah ini ya harus dikasih terus dorongan-dorongan ya, dan dipaksa kalau memungkinkan. Atau yang paling pas itu adalah digugah kesadarannya untuk melakukan transformasi. Ada pandemi, tidak ada pandemi, sesungguhnya teknologi itu sudah menjadi arus utama kehidupan. Keniscayaan ya Pak. Ya. Maka harusnya nanti pendidikan itu malah menjadi, kan teknologi itu hasil dari proses pendidikan. Betul. Iya kan? Tidak mungkin ada teknologi kalau pendidikannya gagal. Jadi kan hasil dari pemikiran manusia kan, gitu kan? Betul. Yang dari hasil penelitian para profesor, para ahli, lalu dibawa ke pabrik, kan gitu ya, di industri, lalu jadilah teknologi yang macam-macam. Nah, ketika ini sudah menjadi arus utama kehidupan manusia, maka mau tidak mau pembelajaran menggunakan teknologi itu harus kita lakukan. Mau tidak mau ya. Mau tidak mau. Kalau tidak mau pasti akan tertilas. Nah, nanti apa dampaknya kalau kepala sekolah tidak siap-siap, ya, tidak menyiapkan diri untuk melakukan perubahan menuju digital school atau sekolah yang berbasis digital teknologi, maka sekolahnya itu pasti akan ditinggal oleh masyarakat. Nah ini menarik nih, akan ditinggal oleh masyarakat. Terus masyarakatnya mau kemana ini meninggalkan sekolah ini? Ya, dia akan mencari sekolah-sekolah yang
berbasis teknologi. Oke. Akan terjadi kalau begitu nanti kalau masyarakat akan melakukan gerakan deschooling. Tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah, maksudnya sekolah yang konvensional itu. Sekolah jadul-jadul. Ya, sekolah yang cuman ada Meja, buku, kursi, papan. meja kursi, papan tulis, ya spidol gitu kan. Nah, ada pertanyaan begini, Pak Sobi, kalau kita itu mengajarkan tentang pengetahuan atau keterampilan, bisalah dari ini. Tapi kalau kita mau mengajarkan karakter, betul, nah itu apa bisa? Apa bisa? Lah, saya sampaikan, karakter Anda telah dipengaruhi oleh ini. Betul. Karakter kita dipengaruhi dari ini juga. Iya, tapi secara tidak sadar. Betul. Secara tidak sadar. Anda sekarang dulu rajin, karena sekarang ada banyak grup WA, teman-teman teman-teman lama begitu. Anda sekarang jadi punya karakter pemalas ini. Mager, malas gerak. Berubah. Sekarang pikiran-pikiran Anda yang berubah menjadi ucapan Anda, yang menjadi perilaku Anda. Ya, perilaku Anda terhadap anak, perilaku Anda terhadap istri, perilaku Anda terhadap teman Anda dipengaruhi ini. Ya, berarti ini juga bisa merubah karakter seorang. Iya. Jadi harusnya berarti bisa merubah karakter anak peserta didik juga. Bisa, karena ini kan alat ya. Alat yang kita gunakan. Yang awalnya kita mengajarkan karakter itu langsung. Dengan mendengarkan suara kita langsung, tatap muka kita langsung, gitu ya. Nah, sekarang ini ditransfer suara kita, hati kita bahkan bisa ditransfer dari terus gini ya. Saya pernah kok terhipnotis, kena hipnotis dengan menggunakan ini. Maksudnya waktu itu gimana? BlackBerry. Oh, zamannya BlackBerry sebelum Android merajalela. Iya, waktu itu. Jadi pas itu saya tidak punya uang begitu kan. Saya lagi butuh uang, terus ada messenger masuk nih. Anda akan mendapatkan hadiah gitu kan. Kemudian coba cek di internet. Saya cek di internet juga gitu kan. Terus saya dipandu perilaku saya itu dari handphone ini, terus ditelepon sama orangnya. Saya diarahkan ke ATM ya. Untung saya di ATM saya tidak punya uang. Ternyata disuruh transfer. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Intinya berarti kita malah dari handphone ini bisa mengubah perilaku kita, bisa merubah perilaku peserta didik kita, sehingga tidak ada alasan bahwa pendidikan karakter tidak bisa lewat sini. Pasti tetap bisa, Pak Sophia. Ya, kalau orang itu tidak mau, itu pasti punya banyak alasan. Kalau orang itu mau, pasti punya banyak jalan. Oke, ini menarik ini. Nah, melanjutkan tentang leader tadi ya. Selain harus visioner sebagai agen penggerak di lingkungannya, termasuk juga ini nggak ada pilihan kan, Dr. Sobi ya. Jadi mau tidak mau karena ini keniscayaan, sehingga tidak ada alasan bahwa wah sekolah saya nggak siap, saya mau 2 tahun lagi aja atau 5 tahun lagi saja, atau semua kalau sudah settle baru saya mau berpindah ke digital. Ternyata tidak bisa. Nah, yang jadi menariknya lagi adalah Dr. Sobi mungkin bisa dibantu di penjelasannya. Kalau kepala sekolah sudah siap, sudah punya visi bagus, sudah mau bergeser, sudah bersemangat, sudah siap secara filosofinya, sudah siap secara psikologinya, gurunya juga sudah siap. Tapi apakah itu sudah cukup? Ya, di dalam melakukan perubahan itu minimal ada 5 langkah. 5 langkah. Okay. Dari 8 langkah yang ditulis oleh Kotter itu saya ingin sederhanakan menjadi 5 saja. Yang pertama adalah tugas pemimpin lembaga pendidikan itu menyadarkan seluruh warga dan termasuk stakeholder pendidikan akan pentingnya perubahan itu. Pentingnya perubahan harus semuanya ya, semua stakeholder. Iya. Oke. Disinilah pemimpin itu harus menciptakan
atmosfer perubahan, bahwa perubahan ini menjadi sebuah yang penting, sebuah yang urgen untuk kehidupan kita semuanya. Yang kedua, tadi disampaikan pemimpin ini harus menjadikan peluang tadi itu dituangkan dalam sebuah visi yang jelas, ya. Katakanlah, sekolah kita nanti mengarahnya kepada sekolah digital. Yes. Apa visinya sekolah digital Anda, gitu kan? Nah, ini perlu clear di semua khususnya di customer dan stakeholder sekolah itu. Kemudian yang ketiga, pemimpin ini harus membentuk tim. Harus punya tim. Punya tim. Tim yang memang sudah disiapkan untuk melakukan proses perubahan yang besar itu secara bertahap. Nah, saya sering ditanya oleh teman-teman di sekolah atau di dunia pendidikan. Timnya ini siapa Pak yang paling urgent untuk kita ada? Yang pertama adalah tim transformer. Saya pengen jadi kayak robot-robotan gitu ya. Mobil jadi robot transformer. Iya. Jadi dia memang yang mendesain, merancang sebuah sistem untuk organisasi ini bisa berubah. Ya, misalnya robot bisa jadi mobil, nah itu. Ya memang dia inilah kaki tangannya kepala sekolah atau pimpinan lembaga pendidikan yang terus menggaungkan perubahan, ya. Bisa juga ini nanti adalah orang-orang yang bagian buzzer ya. Buzzer ya. Influencernya juga. Nah, gitu ya. Nah, itu masuk itu. Nah, tim ini tidak cukup itu. Dia kan harus punya amunisi untuk disebarkan. Maka harus ada tim kreatornya yang membantu dia apa yang kita create ini. Tim pembuat produk atau programnya. Iya, tim pembuat produk-produknya, tim yang merancang ide-ide kreatif, ide-ide perubahan itu menjadi sebuah hal yang bisa dilakukan. Kan banyak orang itu hanya membuat ide perubahan sekedar ide yang ada di kertas. Begitu. Gimana ini eksekusinya? Nggak ada tim kreatornya. Ini kan juga termasuk hasil tim kreator ya Pak? Iya. Dokter ya? Nah, jadi sering kita itu para pemimpin itu ide perubahannya hanya berhenti di kertas, di catatan dia, di proposal dia. Karena apa? Dia tidak punya tim kreator yang akan eksekusi itu. Nah, tim kreator ini juga ya kalau di sekolah dibutuhkan tim-tim yang memiliki kemampuan teknis di bidang IT. Kemampuan teknis di bidang IT karena kan teknologinya lagi booming. Iya, harus. Iya, kayak harus punya programmer, harus punya tim visual grafisnya sudah harus ada. Tim visual grafis, tim videografernya. Ya, nanti semuanya itu akan mengarah ke sana. Misalnya sekarang bagaimana praktikum itu? Praktikum menggunakan virtual. Bukan karena tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa praktek langsung. Jadi misalnya kedokteran ya sekarang ya.
mau praktek membedah. Mm-mm. Kalau dulu kan hewan Betul. atau orang-orangan Ya. gitu ya. Sekarang virtual aja dibedah ceret. Sampai kalau dia mahir, nah, baru hewan atau apa gitu. Biar tidak menyakiti. Baru mahir dia virtual mahir, hewan mahir baru bedah orang. Saya kebetulan S1-nya jurusan biologi, Oh Mas. iya, ding bapak yang biologi ya. Saya jadi ingat bedah kodok ini jadi rame di grup alumni. Saya nggak berani bedah kodok Pak Dokter. Pas dulu SMP kalau nggak salah ya. Ada praktikum bukan bedah kodok, bedah semut. Semut yang dia harus dilihat apa namanya struktur anatominya. Sampai setelah semut selesai baru kodok, saya nggak masuk kelas saya. Nggak berani. Iya. Nah, itu mohon maaf ya, kan kita kan pecinta lingkungan. Ya. Menyakiti hewan ini gitu. Nah, kenapa kalau itu nanti teknologinya sudah canggih, pakai virtual bedahnya, ya. Tahu kita jurusan biologi tidak akan seperti dokter kan gitu kan? Ya, bedah. Nah, gitu. Nah, ini penting nanti termasuk sekarang bagaimana mencampur bahan kimia untuk itu saya kimia dokter sudah bisa virtual semua ya. Jadi nah ini kan perlu tim yang bisa menggabungkan tadi kurikulumnya. Oh, ini kurikulumnya begini. Bagaimana kalau kita kita digitalkan atau kita virtualkan? Bagaimana? Lah itu tidak cukup keahlian guru yang ya mohon maaf saya ini mulai S1 sampai S3 di IKIP semua nggak cukup yang dia harus dibantu oleh tenaga-tenaga yang kuliahnya di teknologi gitu. Nah disinilah nanti berarti ada kebijakan baru yang merubah tentang sistem rekrutmen SDM betul. di sekolah. Perubahan ini banyak ini. Kalau dulu hanya sebatas minimal alumni S1 pendidikan. Nah, kalau sekarang nggak bisa, harus ada S1 jurusan programmer, S1 jurusan desain grafis, nggak bisa gitu. Bisa. Nah, itu kedepannya akan arahnya ke sana dan ini memang butuh waktu dan akan terus bergerak ke sana. Malah di negara-negara yang tadi makmur itu belajar di sekolahnya malah tidak lama, hanya 3 jam. Di sekolahnya malah hanya 3 jam. 3 jam, sisanya 4 jam ya belajar di rumah. Online. Belajar di rumah. Mandiri. Ya, sekarang ada model pembelajaran namanya private classroom. Justru di luar kelasnya itu yang lebih banyak. Nanti di dalam kelas itu anak-anak tinggal melakukan konfirmasi, anak-anak itu tinggal menyajikan presentasi, para guru itu merefleksi, meluruskan yang masih bengkok-bengkok, menambal yang kurang-kurang. Sekarang itu kan seakan-akan sekolah itu menyelesaikan semuanya. Makanya sekolahnya jam 6 sampai jam 6. Ya biar orang tuanya nggak repot. Nah, sekarang terbalik, orang tuanya juga full repotnya. Karena anak-anak kan sekolah di rumah. Iya. Oke, Dokter Selvi, ini sebelum lebih luas, saya menangkap tadi harus ada tenaga yang punya kompetensi IT. Nah, kalau guru, apakah juga harus punya keterampilan IT? Iya, IT dasar yang mendukung pembelajaran ya ini nanti menjadi tuntutan guru. Wajib berarti ya dikuasai. Jadi tidak hanya guru nanti, tapi harus dimulai dari guru. Itu ada satu kompetensi namanya kompetensi literasi. Kompetensi literasi. Ya, jadi kompetensi literasi itu mencakup literasi pembelajaran, ya. Membaca, menulis, menyampaikan ide gitu kan. Itu hal-hal yang dasar. Ada literasi budaya. Ada literasi ICT ya, ini yang literasi ICT. Ya, ini yang ke depan penting.
selama ini kan kita kalau bicara literasi kan seakan-akan hanya gerakan membaca saja. Hanya membaca. Tapi sekarang itu kalau itu gimana kita bisa menggunakan ini untuk kebermanfaatan? Itu juga masuk literasi. Masuk literasi ya. Oke, baik. Iya. Sekarang itu orang itu ketika pinter literasi ICT-nya, ya kemudahan hidupnya itu lebih baik dibandingkan yang tidak punya literasi ICT ya. Yang hanya tahu ini buat telepon, WA sama SMS. Iya, gitu kan. Padahal di sini ini luar biasa ya. Bisa membantu ya sekitar 25% perilaku atau aktivitas kehidupan kita gitu kan. Itu sebentar dokter. Kalau penguasaan IT kayak generasi saya, artinya generasi milenial, generasi Y, Z atau alpha yang anak-anak sekarang di generasi beta tidak masalah nih. Tapi kan guru-guru kita kan tidak hanya generasi milenial, tapi ada juga generasi kalau generasi apa namanya X. Kalau dokter saya masuk generasi apa ini ya? Baby boomers itu kan lahirnya atau besarnya baru menikmati ini sudah waktu senior atau hari-hari ini aja menikmati ini, gimana ngejarnya? Ya selama manusia itu normal. Nah, normal maksudnya ya normal. Normal ya sebenarnya orang pada kebanyakan itu ya untuk hal-hal yang sifatnya umum penggunaan teknologi itu masih bisa mengejar, kecuali dia ngambil spesialis ya, tertentu ya itu mungkin akan butuh waktu ya. Tapi kalau untuk mendukung pembelajaran yang tadi saya sampaikan bahwa para guru belajar hal-hal yang dibutuhkan untuk saat ini lah ya. Untuk saat ini dengan dia menguasai aplikasi-aplikasi yang di sini itu insya Allah bisa. Catatannya begini. Ya, catatannya gimana nih? Hanya guru yang mau belajar yang berhak mengajar. Hanya guru yang mau belajar yang berhak mengajar. Kalau guru tidak mau belajar maka dia sebenarnya tidak berhak mengajar. Artinya bisa jadi guru ini datang di dalam kelas membawa buku, membawa RPP yang sedemikian rupa begitu kan, mencoba mengeluarkan segala kemampuannya ya. Tetapi tidak direspon oleh siswa. Nah, kenapa? Siswa main ini malah lebih menarik ini dibandingkan melihat gurunya. Nah, bagi anak itu sampean nggak berhak ngajar aku. Oh iya. Ini menarik ini. Ini dokter Sofi kalau boleh dapat itu dari mana ya wangsitnya bahwa guru yang belajar yang berhak mengajar? Kalau boleh. Ya, ini diskusi dengan saya punya promotor di waktu di S3 itu namanya Prof Mukhlas Samani. Prof Mukhlas. Jadi kan begini Mas, kata Prof Mukhlas Samani itu, guru itu mengajar siswa atau orang tua itu mengajar anak untuk hidup di masa yang akan datang. Hidup di masa yang akan datang. Anaknya itu akan hidup di masa yang akan datang. Sedangkan gurunya dididik di masa lalu. Betul. Kalau hasil pendidikan dia masa lalu digunakan untuk mendidik anak supaya anak ini hidup di masa yang akan datang, ya nggak nyambung. 10 tahun yang lalu belum ada ini. Belum ada. Nah, disinilah maka guru itu yang akan eksis menjadi guru kalau dia futuristik. Berpikirnya ke depan. Nah, untuk bisa berpikir futuristik dan menyiapkan anak-anak di masa yang akan datang, maka mau tidak mau guru itu harus terus belajar.
Ya. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan, saya dulu Pengetahuan sudah masa lalu. kuliah Iya. S1, S2. Semua Nah, S2. sekarang bisa belajarnya guru ya belajar online. Oke. Bisa ikut training online, Betul. trainingnya KPI. Itu wajib diikuti. Nah, sekarang apalagi teman-teman KPI melakukan sebuah gerakan, yaitu gerakan digital learning. Oke. Ya, ini masih membangun kesadaran dan keinginan para guru untuk melakukan perubahan di proses pembelajarannya dengan menggunakan teknologi. Oke, baik. Ini kita ngobrol banyak dan agak luas. Saat kita fokus ke pemimpin sekolah, ini Dr. Sobi di segmen terakhir ini. Iya. Kalaupun kepala sekolah sudah visioner, sudah membentuk tim, sudah mencoba menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk sama-sama menuju masa depan, apakah itu sudah cukup? Ya, tadi saya sampaikan ada 5 Mas ya. Yes. Saya baru menyampaikan 4. Baru 4 ya, kurang 1. Ya. Yang baru 3 ya tadi ya. Iklim perubahan sangat penting, kemudian visi, kemudian yang ketiga membentuk tim. Ya. Yang keempat ya, kita sebagai pimpinan harus berani menghilangkan hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan yang merintangi atau menghambat terjadinya perubahan. Memastikan hambatan yang memperlambat perubahan itu dipapras habis. Iya. Contohnya gimana? Contohnya Pak Dokter? Ya, kalau kita bicara di sisi SDM saja kan. Ada SDM itu yang menerima perubahan yang acceptable ya, dan tidak hanya acceptable, dia mau belajar dan mau juga menjadi penggerak untuk perubahan. Tapi ada juga SDM yang sebaliknya. Nah, disinilah keberanian seorang pemimpin untuk menghilangkan hambatan itu. Dihilangkan maksudnya diapain ini? Dihilangkan diapain ini maksudnya ini? Nanti ada cara dan tekniknya sendiri ya. Okay. Nah, itu yang harus dilakukan. Selama itu, maka selama hal itu tidak dilakukan, maka ide atau gagasan untuk perubahan menuju digital school itu akan jauh dari yang diharapkan. Yang terakhir, agar perubahan ini direspon baik oleh seluruh warga sekolah, maka harus diciptakan keberhasilan kecil. Harus diciptakan keberhasilan kecil. Iya, dalam waktu jangka yang pendek. Misalnya 3 bulan ini kita menghasilkan ini. Kemudian dirayakan, diapresiasi. Nanti 3 bulan lagi kita menghasilkan ini. Nah, keberhasilan kecil ini harus diciptakan. Jadi tidak menunggu perubahan yang besar yang lama, itu orang lama nunggunya, capek. Kok nggak ada perubahan? Sama aja kelihatannya. Iya, kelihatannya sama aja. Nah, maka disinilah kreativitas seorang pemimpin itu harus bisa melahirkan tidak hanya perubahan yang besar, maka dia juga harus bisa melahirkan perubahan-perubahan kecil yang segera dinikmati. Nah, ini sebagai energi afirmatif untuk merangsang orang. Ternyata saya bisa ya. Ternyata tim ini bisa ya. Mantap, terus diapresiasi. Lalu diberikan tantangan yang lebih besar lagi. Berhasil, tantangan lebih besar lagi. Nanti sehingga akan naik. Jadi kalau digambarkan grafik itu tidak langsung srot begini ya. Tapi tetap ada kayak grafik Kalau COVID ini kan naik turun ya. Iya, bisa. Berarti ini naik jeda sedikit terus naik lagi, naik lagi. Kalaupun ya Dr. Sobi ya.
ini kelihatannya sudah paripurna banget ini sosok kepala sekolah yang seperti ini ya. Untuk menuju atau mengimplementasi 5 hal ini, adakah yang perlu disiapkan oleh kepala sekolah selaku pemegang kebijakan, selaku agen perubahan? Ya, jadi belajar dari negara-negara yang berhasil di pendidikan itu, maka ada 5K sebenarnya. 5K. Ini formulanya. Yes. Yang pertama adalah ketersediaan kepala sekolah. Kepala sekolah itu harusnya dulu dia itu siswa yang terbaik di sekolah. Jadi kalau harusnya mahasiswa terbaik. Lalu masuk ke perguruan tinggi terbaik, lalu dia menjadi guru terbaik, baru dia akan bisa jadi kepala sekolah yang terbaik. Waduh, ini berat ini. Jadi itu harus menjadi kebijakan makro pemerintah. Ya. Jadi selama pimpinan di sekolah itu bukan disediakan dari input orang-orang terbaik, maka tidak mungkin akan bisa menjalankan penyelenggaraan pendidikan dengan terbaik pula. Oke. Kayak yang pertama. Kemudian kayak yang berikutnya itu adalah kompetensi. Maka kompetensi ini dibangun oleh 4 proses ya. 4 proses. Yang pertama adalah dari pendidikan. Pendidikan. Kenapa kok sekolah-sekolah di negara maju itu lama sekolahnya, durasi sekolahnya pendek gitu ya. Ya, sedangkan hasilnya bagus kan gitu kan. Kalau kita kan lama. Karena kepala sekolahnya kompeten, guru-gurunya kompeten. Nah, kompetensi ini dibangun dari pendidikan. Kalau gurunya S1, kepala sekolahnya S2, S3 kan gitu kan. Ya, contoh orang sering melihat keberhasilan Finland di dalam proses pendidikan. Iya, guru-guru SD-nya saja S2. Guru-guru SD S2. Wah, saya nggak layak berarti guru. Saya guru TK berarti. Malah guru TK-nya banyak profesor. Aduh, wah berarti saya guru apa ini? Gitu kan, dokternya banyak kan gitu. Nah, kemudian memang di sana budaya belajarnya tinggi kan. Yang kedua, kompetensi itu dibangun dari pengalaman. Nah, pengalaman menjadi seorang guru. Maka dari pengalaman inilah diharapkan lahir kemampuan namanya instructional leadership, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Mana mungkin dia bisa menjadi kepala sekolah memimpin proses pembelajaran kalau dia belum pernah punya pengalaman sebagai seorang pendidik yang bagus. Nah, ini makanya proses pengalaman itu menjadi penting. Yang ketiga, kompetensi itu dibangun dari proses pelatihan. Nah, pelatihan ini training dan pengembangan ya. Training itu adalah upaya yang diberikan kepada kepala sekolah atau guru tadi itu untuk bisa melaksanakan tugasnya saat ini. Kalau pengembangan itu adalah pembelajaran atau tugas-tugas yang diberikan kepada kepala sekolah atau guru calon kepala sekolah untuk bisa melaksanakan tugas-tugas di masa yang akan datang. Nanti kok arahnya ke sana. Maka harus ada proses pengembangan. Yang ketiga, kompetensi ini bisa dibangun dari proses magang atau proses benchmark ke negara-negara lain yang
lebih maju proses pendidikannya. Nah, ini harus dimulai. Jadi tadi K yang pertama ketersediaan, Oke, K yang kompetensi. kedua kompetensi, K yang ketiga komitmen. Nah, Oke, komitmen. banyak sekolah kepala-kepala sekolah atau pimpinan sekolah itu belum memiliki komitmen yang kuat. Maksudnya gimana, Pak Dokter Sogi? Ya, komitmennya dia hanya komitmen jabatan ya, hanya Komitmen karena politik saya, aja ya, karena saya iya. ya diangkat sebagai kepala sekolah ya, karena kedudukan kan gitu ya, sehingga menjadi rendah komitmennya untuk melakukan perubahan besar. Nah, komitmen itu levelnya ada political commitment, ada intellectual commitment, ada social commitment, dan yang paling tinggi itu adalah spiritual commitment ya. Jadi kepala sekolah harus sampai spiritual atau boleh di tataran intelektual saja atau sosial sebenarnya? Ya, puncak dari komitmen itu ya spiritual commitment. Jadi harus dicapai ya. Ya. Nggak cukup perubahan-perubahan besar ya yang dilakukan oleh para nabi itu, oleh Rasulullah Muhammad, karena spiritual komitmennya tinggi. Oleh Mahatma Gandhi, itu social commitment. Oleh Luther yang penuh ras hitam di Amerika itu, King Luther, nah, itu juga karena dia punya social commitment. Minimal itulah social commitment ya. Itu. Kalau political commitment Pak Wanipiro saya jadi kepala sekolah, nah, itu berapa? Rendah itu nanti perubahan yang akan dihasilkan. Nah, oleh karena itu kalau kita niru Singapura ya, itu kuat sekali sumpah jabatannya itu. Kita kan juga disumpah, Pak Dokter. Jadi ada prosesnya. Jadi mahasiswa kalau mau lulus itu harus ada proses namanya latihan bela negara. Kayak wajib militer gitu ya? Iya, kayak wajib militer begitu. Sehingga dia memang kontribusinya untuk negara itu sudah terframe gitu kan. Ya sudah jelas komitmennya begitu. Begitu menjadi guru ada sumpahnya, menjadi kepala sekolah ada sumpahnya, dan kalau tidak salah setiap pekan atau setiap pagi itu, saya lupa ini bacanya, itu semboyan itu diucapkan terus. Saya ketika mendampingi perusahaan-perusahaan besar kayak, mohon maaf saya sebut misalnya yang pernah saya itu Telkom ya. Setiap pagi briefing pagi itu ada semboyannya, diteriakkan. Nah, sekarang coba lihat ke sekolah-sekolah kita. Apakah ada? Ya, nggak ada. Ya selama upacara bendera aja. Bang Ridho upacara bendera masa ada sumpah gurunya kan? Nggak ada. Ya, paling membaca Pancasila kan, dan undang-undang dasar. Dan undang-undang dasar yang khusus untuk membangun atau mengingatkan komitmen para guru, sifatnya rutin, pekanan atau harian itu tidak ada. Yang mengingatkan komitmen guru hanya bunyi lonceng, teng 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 teng. Ayo masuk. Kan gitu dah. Tapi tetnya itu apa? Nah, ketersediaan, kompetensi, komitmen, dan yang berikutnya itu adalah kemuliaan. Maksudnya bagaimana seorang kepala sekolah itu menjadi orang yang mulia, ya, dan dimuliakan. Waduh. Karena kepala sekolah itu figur sentral yang dia akan menjadi teladan, dilihat oleh siapapun, oleh siswa, dilihat kepala sekolahnya yang contohnya, oleh orang tuanya. Ini kepala sekolah. Iya, gitu. Apakah bisa dibilang Pak Dokter, kepala sekolah itu ya
model sekolahnya itu bisa kelihatan dari kepala sekolah. Iya, kalau bahasa saya adalah wajah sekolah adalah wajah kepala sekolah. Oke, baik. Wajah sekolah itu juga wajahnya kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah ganteng, karismatik itu bayang, wah ini sekolahnya bagus ini, bisa Iya. dibilang begitu. Tapi intinya adalah kemuliaan yang ada di kepala sekolah itu. Ini lebih apa ya? Ini kan masih abstrak ya, kemuliaan yang bagaimana? Ya, keteladanan yang bisa ditiru oleh semua orang yang ada di situ. Jadi kebaikan-kebaikan, kalau bahasa saya kemuliaan ya, kebaikan-kebaikan yang ditampilkan oleh kepala sekolah itu yang bisa diteladani atau bisa diteladankan dan bisa menginspirasi warga sekolahnya. semuanya Dari siswa, guru sampai dengan orang tua. Semuanya kan melihat kepala sekolah ya. Oke. Jadi kalau apa namanya contoh sebenarnya boleh enggak saya bilang begini Pak Dokter. Jadi kalau kita ingin atau sekolah ingin membudayakan karakter tepat waktu disiplin, itu harus dari kepala sekolahnya dulu. Iya. Oh, apakah nanti boleh enggak saya bilang kalau kepala sekolahnya telat enggak bakalan mungkin disiplin itu jalan? Pasti. Iya. Baik. Karena teori apapun atau di buku apapun, case apapun, pembangunan budaya itu dari pemimpinnya. Oke, pembangunan budaya dimulai dari pemimpin. Oke, jadi catatan paling besar ini di sesi akhir kita adalah perubahan, baik itu harusnya perubahan digital itu semuanya dari kepala sekolah, dari pimpinan. Oke. Kemudian membangun budaya juga berawal dari pimpinan. Berarti ini kan sangat amat sentral sekali. Iya. Posisi atau peran kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Oke. Nah, paling akhir ini dokter saya mungkin mewakili pertanyaan yang pernah ditanyakan ke saya. Manusia itu kan kadangkala punya lelah, punya rasa bosan, punya rasa yang membuat semangatnya mulai turun, kemudian energinya juga mulai turun dan mengakibatkan proses transformasi ini, katakanlah setelah dapat pelatihan KPI ya, kita akan membuat gebrakan baru. Dapat seminggu, 2 minggu sudah mulai turun, akhirnya bulan depan sudah kembali ke perilaku awalnya. Iya. Itu gimana? Solusi praktisnya aja. Ini kah yang terakhir ini hubungannya? Oh, yang terakhir masih ada. Jadi kan ketersediaan, kompetensi, komitmen, kemuliaan. Nah, agar case tadi tidak terjadi harus ditambahi K yang terakhir. Kesejahteraan. Wah, kesejahteraan. Nah, saya bayangin langsung ini amplop ini. Nah, kesejahteraan yang paling mendasar bagi seorang pemimpin itu adalah kesejahteraan batin. Bahasa kita itu happiness, kebahagiaan, rasa puas gitu ya, itu ya. Nah, itu pimpinan sekolah atau kepala sekolah yaitu tidak boleh tidak bahagia. Wajib ya. Ya. Nah, dia harus menemukan kebahagiaan dia menjadi kepala sekolah ya. Ini masalah kesejahteraan batin ini harus dipenuhi dulu. Ya itu nanti unsur-unsurnya unsur-unsur pemenuhnya banyak sekali. Nah, termasuk yang kedua setelah kesejahteraan batin ya kesejahteraan lahir ya, salah satunya remunerasi dan apresiasi, reward ya. Nah, termasuk suasana kerja, iklim ya gitu. Nah, maka di sinilah yang akan menjadikan kepala sekolah itu mampu melakukan perubahan besar. Kalau kepala sekolahnya saja tidak sejahtera atau tidak bahagia ya, baik secara lahir maupun batin ya, dia tidak akan bisa membuat orang lain bahagia. Wah, ini menarik. Kalau sudah tidak bahagia, namanya kemuliaan, namanya komitmen, namanya kompetensi itu tidak akan muncul. Wah, ini muaranya tertutup semuanya. Nah, kunci bahagia itu cuma 2 kata. Apa itu?
sabar dan syukur. Sabar menjalani prosesnya, bersyukur terhadap apa yang ada. Iya, itu aja. Oke, baik. Sabar dan syukur. syukur. Baik, Dr. Sobi, sudah panjang sekali kita ngobrol hari ini ya. Meskipun ada banyak hal atau banyak sisi yang belum kita gali, kita perluas, kita eksplor, tapi setidaknya apa yang kita diskusikan di siang hari ini menjadi trigger, menjadi penguat, terutama bapak pimpinan atau ibu pimpinan kepala sekolah yang ini mulai pusing, mulai keluar bintang-bintangnya karena mendapatkan comply atau mendapatkan kritik yang luar biasa dari orang tua maupun masyarakat sekitar. Iya. Baik, Dr. Sobi, saya boleh mempromosikan bukunya ini ya? Oh, boleh, silakan. Jadi apakah yang dokter sampaikan ini juga ada di buku ini juga? Sebagiannya ada. Sebagiannya ada ya? Iya. Nah, sebagiannya ada di mana nih? Harus ikut pelatihannya. Ya, nanti bisa saya akan taruh di kuanta.id. Oke. Apa ini? Apa itu kuanta.id? Nanti kita ceritakan bareng-bareng ya. Iya. Tapi kayaknya dokter harus bikin seri buku lanjutannya di Javi nih kayaknya ya. Ada yaitu buku 5K tadi. Oh, itu akan dibukukan. Rencana sudah. Cuman nanti kita akan launchingnya e-book aja. Oh, jadi digital ya? Digital. Enak hemat kertas Pak Dokter. Iya, ini juga nanti Januari 2021 juga akan kita e-bookan juga. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter atas sama-sama. waktunya. Mohon maaf dan ada pesan sponsor nih. Kita KPI juga ada DKS virtual. Apakah itu juga bisa menjadi modal dasar peningkatan kompetensi teman-teman ini? Iya, Diklat Kepala Sekolah KPI ini memang sebuah program training yang dirancang agar para calon kepala sekolah dan kepala sekolah itu mampu melaksanakan tugas-tugas kekepala sekolahannya dengan excellent ya. Jadi cukup good aja ya. Iya, excellent. Dan bahkan nanti kan dari good, excellent ke great. Wah, great. Nah, yang paling tinggi grade-nya. Ya, jadi makanya ada proses-proses DKS 1 itu untuk para calon kepala sekolah dan kepala sekolah yang baru pengalaman di bawah 5 tahun gitu ya. Tapi yang sudah lama pengalaman juga nggak apa-apa untuk merefresh kembali ya. Gitu ya. Kemudian untuk diklat kepala sekolah yang kedua itu adalah untuk teman-teman yang sudah ikut DKS 1 atau teman-teman yang sudah punya pengalaman panjang yang ingin menaikkan dari level excellent ke level great. Jadi Nah, kemudian kita juga ada dilanjutkan DKS 3. Kalau DKS 1 dan 2 ini lokal ya. Di sini aja. Ya, kalau DKS 3 ini kita ingin teman-teman punya pengalaman bagaimana negara lain mengelola sekolah ya. Jadi kita nanti bisa benchmarknya di luar berarti bisa sharing, bisa benchmark ke luar negeri, baik secara langsung maupun secara online ya. Baik. Sekali lagi terima kasih Dr. Sobi atas waktunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan kayaknya ini mau terbang lagi ya nih habis ini ya. Yes. Baik, salamannya gimana ya Pak Dokter ya? Salamannya gini kan. Baik, begitulah teman-teman diskusi kita tentang transformasi sekolah digital. Dan pastikan Anda tetap klik like, share, dan subscribe channel ini. Saya Ridho, sampai jumpa.